Bismillah khairil asma. Bismillah rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Jazakumullah khair. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadhan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Jihad Jalan Abdullah Lubis, Medan Baru, yang insya Allah dimuliakan Allah. Tak terasa hari ini kita sudah berada di awal bulan Sya'ban. Ini berarti hanya tinggal menghitung hari saja, Pak, akan menemui yang namanya bulan penuh dengan keagungan, bulan mulia, bulan ampunan, yaitu Ramadan. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau di akhir Ramadan tahun lalu 1443 Hijriah, kita berdoa, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi umur kami, panjangkan umur taat kami kepadamu ya Rabb, untuk bertemu dengan Ramadan di tahun depan. Agak-agaknya hampir-hampir dikabulkan doa kita, Pak. Insya Allah dikabulkan. Seperti doa yang juga diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana, yang tadi juga dipimpin oleh Tuan Imam besar kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi umur kami, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami bertemu dengan Ramadan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, Allah tempat kita meminta, mengijabah doa kita, sehingga bertemulah dengan Ramadan yang agung itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, salawat beriring salam mari sama kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah mudah-mudahan lisan ini yang selalu terbasahi dengan banyaknya berselawat kepada beliau, ini menjadi bukti nanti di yaumil akhir Allah akan kumpulkan kita bersamanya, dan syafaat beliaulah yang kita harapkan. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, satu ketika seorang abid ini ahli ibadah, Pak. Hari-harinya diisi dengan taqarrub ilallah,
selalu mendekatkan diri kepada Allah. Seorang abid, dia yang hanya menomorsatukan Allah, Pak. Tiada lain yang tempat dia mengabdi, tiada lain tempat dia bersandar, tiada lain tempat dia mengadu kecuali Allah. Dan dia faham betul tidak hanya dekatnya dirinya kepada Allah lalu menafikan atau melupakan hubungannya kepada manusia. Nah, mohon izin, mohon maaf Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ada orang yang juga dekat betul dengan Allah. Ya. Hubungannya secara vertikal baik. Hubungannya hablum minallahnya bagus. Taatnya luar biasa kepada Allah, ya. Tapi maaf mohon izin, ada tetangganya di sebelah rumah yang untuk makan saja susah, untuk biaya sekolah saja tak mampu, ya. Untuk dia bisa menyekolahkan anaknya berat hati, berat untuk itu semua, tapi hubungannya dekat betul dengan Allah. Artinya apa Bapak Ibu jamaah rahimakumullah? Al-Quran mengajarkan kepada kita, akhlak kita kepada Allah bagus, hubungan kita kepada Allah baik, tapi jangan lupakan ada orang yang juga dekat dengan kita. Ada jiran tetangga, ada keluarga, ada sahabat, ada saudara, ya. Ini yang nanti disesali oleh mayit, oleh orang yang sudah dipanggil oleh Allah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Mereka bukan menyesal mau sholat untuk dikembalikan ke muka bumi, bukan. Mereka juga tak menyesal selama hidupnya, mohon izin, mohon maaf, belum sempat ke Baitullah untuk hajikah ia atau umrahkan, bukan. Mereka juga tak menyesal karena mungkin dulu puasa sunnahnya jarang ia lakukan, bukan pula. Tapi Quran surah Al-Munafiqun itu mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Apa penyesalan orang yang sudah kembali nanti ke alam akhirat? Kalau saja seandainya Allah masih beri kami masa untuk bisa kembali ke alam dunia, apa yang ingin mereka minta? Mau ngapain? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Kami akan bersedekah dan akan menjadi orang yang salih, orang yang berbuat baik. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ternyata hanya satu penyesalan orang yang nanti setelah dipanggil oleh Allah, jasadnya sudah berpisah antara ruh dan jasad, dia sudah terbujur kaku, tak lagi mampu berbuat apapun, hanya minta kembalikan kami ya Allah ke alam dunia, fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tema kajian kita pada malam hari yang baik ini adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Artinya apa? Artinya harus baiklah hubungan kita kepada Allah bagus, hubungan kepada manusia juga jangan dilupakan. Satu ketika jamaah rahimakumullah, di masa di mana ketika Rasul masih hidup di tengah-tengah sahabat ketika itu, di Madinah tepatnya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyaksikan bagaimana sulitnya kehidupan masyarakat ketika itu di Madinah. Ini musim kemarau, ya, musim kekeringan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah.
Tak ada sumber air yang didapatkan oleh mereka yang tinggal di Madinah ketika itu. Ini kisah sering kita dengarkan. Hanya satu ada sumur, yang sumur itu pun miliknya seorang Yahudi. Ya. Sumur milik seorang Yahudi yang tak beriman kepada Allah. Tapi dari sumur itulah sumber air itu didapatkan, dan mukmin yang hidup di Madinah ketika itu mengambil air yang ada dari sumur miliknya seorang Yahudi tadi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Rasul mengumumkan berita ini kepada para sahabat. Ia kumpulkan sahabat-sahabat ketika itu di hadapannya sambil ia berkata, "Wahai sahabatku, tak ada sumber air yang kita dapatkan hari ini kecuali hanya dari sumber air miliknya seorang Yahudi tadi bernama Raumah." Ya. Maka kalau seandainya kalian hari ini punya kelebihan harta, punya nikmat yang lebih yang Allah titipkan kepada kalian, maka relakan itu demi di jalan Allah, dan itu tak akan pernah luput dari pengawasan Allah. Maklum seorang yang beriman ini di tengah-tengah sahabat, Pak. Ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya, inilah enaknya kalau kita bicara di hadapan orang yang keyakinannya kepada Allah itu begitu kuat. Jadi kalau kita bicara di hadapan orang yang memang betul-betul kokoh keimanannya, ya, dia nggak pikir-pikir panjang, Pak. Kalau urusannya itu di jalan Allah, ya, kalau memang itu untuk agama, ya, kalau memang itu untuk kebaikan, dia nggak terlalu banyak fikir. Bismillah lillahi ta'ala, itu ada balasan dari Allah. Disambut berita itu oleh seorang yang hari ini rekeningnya itu masih ada atas namanya di Madinah, dan itu disambut oleh seorang yang sampai hari ini hotel atas namanya itu masih berdiri dengan kokoh di Madinah. Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Sayyiduna Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Utsman ini hartawan lagi dermawan, Pak. Banyak, mohon izin, mohon maaf, hari ini orang hartawan, iya hartawan, konglomerat, banyak rezeki yang Allah titipkan kepadanya, tapi mohon izin, mohon maaf, kebahagiaan itu hanya mampu ia rasakan sendiri. Ini yang di awal kita sebut orang yang bagus hubungannya kepada Allah, tapi mohon izin hubungannya antar sesama tak baik. Ini juga pernah terjadi. Ada sahabat yang mengadu kepada Rasul, "Ya Rasulullah, si fulan itu sholatnya bagus, puasanya rajin, tilawah Al-Qur'annya, iya, tahajud malamnya juga iya. Intinya hubungannya dengan Allah begitu baik, tapi kepada jiran tetangganya dia tak peduli." Ini juga yang dalam bahasa hadis namanya adalah orang yang nanti akan dihadapkan kepada Allah dengan nama muflis. Apa itu muflis? Orang yang bangkrut. Orang muflis, orang yang bangkrut bukan orang yang tak sholat, Bapak Ibu. Orang yang bangkrut bukan orang yang tak haji, tak puasa, tapi orang yang bangkrut nanti di yaumil akhir, orang yang merugi nanti di yaumil akhir adalah mereka yang menghadap keharibaan Allah, ya, datang membawa amalnya, sebelah kanan sebelah kiri dia bawa catatan amal baiknya, ya. Kalau boleh kita analogikan, ya, seperti orang yang hendak pulang kampung, ya, dia bawa sudah kiri kanan kopernya, ada bekal-bekalnya, ada pakaian lengkap dengan oleh-oleh yang akan dia bagikan.
tapi ternyata sayang 1000 kali sayang, dia diikuti oleh orang lain di belakangnya. Siapa yang mengikuti itu? Yang mengikutinya adalah orang yang pernah ia zalimi, orang yang pernah tak ia pedulikan, orang yang pernah mungkin ia sakiti hatinya lewat lisan, lewat ucapan, lewat perbuatannya. Ya, inilah orang-orang yang hendaknya mudah-mudahan tidak ada pada diri kita. Wal'iyadzubillah. Menyambung kembali kita kepada kisahnya Sayyiduna Utsman bin Affan. Ketika disampaikan kabar itu oleh Nabi SAW, maka ia yang menjawab pertama kabar tersebut. Baik Rasul, kalau begitu aku akan relakan sebagian rezekiku, aku belanjakan di jalan Allah. Artinya itu sumur milik Yahudi, ia beli Bapak. Ya, jadi sumur tadi miliknya Yahudi, ya, dialih namakan atas namanya karena sudah ia bayar. Begitupun seorang Yahudi tadi yang hanya memikirkan keuntungan, dia tak mau secara serta-merta itu sumur bulat-bulat jadi miliknya, artinya dia jual semuanya, tak mau. Ya. Apa jawab seorang Yahudi tadi kepada Utsman? Wahai Utsman, ini sumber penghasilanku, ini pendapatanku, dari sini aku dapat uang. Bagaimana kalau aku akan jual semua sumur ini secara keseluruhan untukmu? Aku tak ada lagi pendapatan selain dari sumur ini. Nah, Utsman bin Affan, ya, ini sahabat Nabi yang tak hanya hartawan, dermawan, cerdasnya luar biasa, ya, dia tak habis fikir, ya, dia kembali berucap kepada seorang Yahudi tadi, kalau begitu, ya, ini sumur aku beli separuh harga. 1 hari milikmu, 1 hari lagi jadi milikku. Ya, ini pandainya Utsman bin Affan. Ya. Ketika 1 hari milik Utsman, diumumkan, wahai penduduk Madinah, ambil oleh kalian ini air untuk 2 hari. Ini cerdasnya. Ya, jadi disuruh oleh Utsman kepada penduduk Madinah, ambil air ini, ya, untuk keperluan kalian 2 hari. Karena hari ini jadi milikku, besok jadi miliknya orang lain. Ya, beramai-ramailah penduduk Madinah mengambil itu sumur, ya, air dari sumur yang tadi miliknya Yahudi, dibeli separuh harga. 1 hari milik Utsman, 1 hari lagi milik orang Yahudi tadi. Ramai sekali orang yang datang mengambil air di hari Utsman miliknya. Ya, jadi ketika giliran Utsman bin Affan yang memiliki sumur itu, ramai orang antrian untuk mengambil air dari sumur tadi. Nah, lihat esok harinya Bapak Ibu. Sampai di esok harinya, ya, sepi. Tak ada orang lagi yang mau mengambil air. Kenapa? Karena di hari milik Utsman itu air diambil secara gratis, sedangkan ketika air itu jadi miliknya seorang Yahudi tadi, itu air diperjualbelikan. Ya, jadi ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa sesuatu yang kita berikan tidak akan pernah habis, ya, bahkan dia bertambah, dan itulah yang akan menjadi penolong kita. Buktinya apa? Ketika dilihat oleh seorang Yahudi tadi, oh ini nggak betul, ya. Kenapa begitu sepi orang yang mau ngambil dari sumurku ini? Ternyata di waktu ketika Utsman jadi miliknya tadi, diambil secara gratis. Akhirnya seorang Yahudi tadi, ya, menjumpai kembali Utsman, mengatakan, wahai Utsman, kalau begitu ini sumur aku jual atas namamu semuanya. Nah, baru ketika itu sumur secara keseluruhan menjadi milik Sayyiduna Utsman bin Affan. Dan sampai berhari-hari, bertahun-tahun, sekian lama itu terus diambil airnya,
ya airnya dialiri kepada kebun-kebun kurma milik Utsman, dan hasil dari kebun kurma itu diberikan kepada yatim, fakir, miskin, dan sampai pada akhirnya, sampai dengan detik ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, masih ada ya rekening abadi atas nama Utsman itu di Madinatul Munawwarah, di kota Nabi. Bahkan kalau kita bisa jalan-jalan, ya Allah kasih rezeki kita bisa ke Masjid Nabawi, ya di daerah Markaziyah itu, ya lurus nanti dari pintu Masjid Nabawi, ya di satu sisinya kita akan lihat ada berdiri sebuah hotel bernamakan Waqaf Utsman bin Affan. Itu atas nama Utsman. Ya, dari mana itu harta? Dari keikhlasannya, ya, dari ketulusannya, ya, mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Maka janji Allah dalam surah Al-Baqarah itu, ya, satu kebaikan akan dibalas menjadi 7 tangkai, dan dari 7 tangkai itu lahirlah 100 buah. Maka setelah kita hitung, dari satu benih kebaikan akan ada 700 kebaikan yang akan kita dapatkan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di dalam kitabnya Al-Qushairi, ya, Risalah Al-Qusairiyah, ada dikatakan pernah berdoa seorang tokoh sufi bernama, ini nama juga familiar sekali di tengah-tengah kita, Ibrahim bin Adham. Beliau pernah berdoa, Allahumma inqalani min dhulli ma'siyatik ila izzin ta'atik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pindahkanlah aku dari kesalahan, ya, menuju kemuliaan ketaatan kepadamu. Jadi tadi satu pembahasan kita mengenai hablum minallah dan hablum minan nas yang harus seimbang, ya, antara hubungan baik kita kepada Allah harus benar baik, dan juga antara hubungan baik kita kepada manusia jangan sampai dilupakan. Jangan gara-gara seringnya kita ke masjid, ya, jangan gara-gara sibuknya kita dengan zikir, ya, jangan gara-gara itu semua, ya, lalu melupakan hubungan baik kita kepada jiran tetangga kita. Lihat lagi ada kisah yang ini pernah dialami oleh tokoh sufi juga bernama Imam Hasan Al-Basri. Ya, beliau itu punya tetangga yang tak baik perangainya, ya, sampai-sampai dengan sengaja tetangganya itu mengaliri air bekas kotorannya itu menuju ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Tapi lagi-lagi Imam Hasan Al-Basri itu, ya, yang punya hati yang begitu lapang dan ikhlas serta tulus hanya kepada Allah, ya, tak pernah mengadukan hal itu kepada tetangganya. Ia relakan begitu saja, ya, ia biarkan begitu saja. Ia menyangka ada balasan yang lebih baik nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, belajar lagi dari Imam Hasan Al-Basri tadi, sampai satu ketika, ya, di satu waktu ketika tetangganya datang ke rumah Imam Hasan Al-Basri, betapa kaget terkejutnya dia melihat, ya, bahwa ternyata selama ini, bahkan dalam satu riwayat ada mengatakan puluhan tahun, ya, dia bisa dengan ikhlas, dia bisa dengan kerelaan hatinya tak mengadukan masalah itu kepada tetangganya, hanya gara-gara menjaga perasaan tetangganya. Oh, ini luar biasa. Jadi ada akhlak kita kepada Sang Pencipta, ada akhlak kita sesama makhluk hidup, ya, terlebih manusia, ya, begitu pula hewan, begitu pula tetumbuhan. Jadi kalau orang yang sudah memang begitu faham dia dengan ketaatan dan keimanannya yang kokoh kepada Allah, ya, begitu berhati-hati dia dalam berbuat, ya. Jadi sangat berhati-hati sampai-sampai kepada hewan yang kecil saja pun dia tak mampu berbuat kesalahan kepadanya. Lihat tadi Imam Hasan Al-Basri kepada tetangganya, demi menjaga perasaan tetangganya,
dia tak mengadukan masalah itu kepadanya. Sampai satu waktu datang tetangganya, dibuat kaget dia oleh apa yang dilakukan oleh Imam Hasan al-Basri itu. Ternyata asbab itulah mengantarkan jirannya tadi, tetangganya tadi, berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islamlah dia ketika itu, asbab dari mulianya akhlak Imam Hasan al-Basri. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari dua kisah ini? Ya, yang pertama, sekecil apapun yang kita lewati dalam kehidupan ini, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Ada banyak hikmah yang dapat kita petik. Ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Ya, boleh jadi lewat orang yang selama ini kita anggap tak ada apa-apanya, mungkin lewat lisannya itulah diri ini bisa berubah di hadapan Allah. Boleh jadi pula lewat mungkin seorang anak kecil, ya, siapa tahu lewat perkataannya itu, lewat nasihat atau mungkin tingkah lakunya mengingatkan kita kepada Allah. Maka indah sekali hubungan seseorang kepada seseorang yang lain. Antara dua orang sahabat misalnya, ya, ada orang yang satu, ya, ini mungkin luput dari ingatnya kepada Allah, jauh betul dia dari mengingat Allah. Yang satunya lagi, ya, ini orang yang dekat betul dengan Allah. Kita contohkan dua orang ini. Tapi boleh jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang satu ini, ya, belum lagi dia berucap, yang selama ini kita sepelekan mungkin perbuatannya, ya, karena jauhnya dia dari Allah, karena mungkin lalainya dia dari peringatan Allah, ya, karena apapun itu. Maka dalam namanya ilmu tasawuf itu Bapak Ibu, yang harus kita benci itu, ya, ini terhadap seseorang, yang layaknya tak kita sukai bukan pribadi seseorangnya, bukan seseorangnya, tapi kepribadiannya, sifatnya. Jadi kalau kita tak menyukai seseorang, ya, jangan gara-gara sifatnya itu sehingga secara keseluruhan orang itu tak kita sukai. Artinya apa? Boleh jadi ada orang yang paginya dia beriman tapi sore harinya dia ingkar dari Allah. Ya, yusbihu mu'minan wa yumsi'u kafiran, itu banyak. Ya, ada orang yang pagi harinya taat betul kepada Allah, tapi pada waktu petangnya, sore harinya dia lalai dari mengingat Allah. Sebaliknya pula ada orang yang mungkin kita anggap selama ini dia jauh dari mengingat Allah, tapi siapa tahu, ya, satu bulan yang akan datang atau mungkin setahun yang akan datang, dia lebih taat lagi dari kita. Dia lebih dekat lagi dari kita kepada Allah daripada kita. Ya, atau mungkin boleh jadi kita yang menganggap hari ini adalah yang begitu dekat kepada Allah, siapa tahu esok lusa atau mungkin beberapa detik kemudian apakah mungkin masih ada keimanan ini. Maka doa kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati ini ya Rabb dari mengingatmu, dari keimanan kepadamu. Takut sekali kalau seandainya satu waktu kita akan tergelincir dari dekatnya kepada Allah, dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini beberapa kajian kita pada malam hari ini, ya, mengingatkan kita betapa pentingnya hubungan baik kita kepada Allah, tapi tak meluputkan kita, melupakan kita betapa juga harus menjalin hubungan baik kita antar sesama. Karena boleh jadi lewat lisan-lisan mereka lah, lewat ucapan, lewat perbuatan atau nasihat atau apapun, ya, inilah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan dengan banyaknya kita selalu mengingat kepada Allah,
Ya, begitu pula dengan kita selalu memperhatikan antar sesama kita, ya. Siapakah itu? Apakah itu mungkin jiran, tetangga, atau sahabat, atau siapapun? Insya Allah itu mengantarkan kita sampai pada akhirnya nanti adalah seseorang yang oleh bahasa sufinya dinamakan adalah orang yang memiliki qalbun salim, hati yang lapang, hati yang bersih, yang nanti akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang begitu mesranya, ya, yang memiliki ketenangan jiwa. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, di mana nanti di suatu hari yang tidak ada gunanya lagi harta, tidak ada gunanya lagi anak, keturunan atau apapun itu, ya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang nanti akan menghadap Tuhannya dengan hati yang lapang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. La taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Duhai Allah yang maha melihat, malam ini kami duduk bersimpuh di rumah-Mu yang mulia ini ya Rabb. Jadikan pertemuan ini menjadi pertemuan yang Kau berkahi dan rahmati ya Rabb. Duhai Allah yang maha membolak-balikkan hati setiap hamba-Mu ya Rabb. Ya Allah, tetapkan hati ini, thabbitna ala dinik, tetapkan ia dalam agama-Mu. Wa ala ta'atik ya Rabb, dan tetapkan hati ini dalam ketaatan kepadamu. Kami sangat khawatir, sangat takut ya Rabb, kalau seandainya ketika jasad ini berpisah dengan ruh ya Rabb, maka kami akan jauh dari mengingat-Mu ya Rabbana. Ya Allah ya Tuhan kami, barik lana fi Sya'ban, berkahi kami di bulan Sya'ban ini ya Rabb. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami bertemu dengan Ramadan. Ya Allah ya Tuhan kami, tiada daya dan upaya yang kami lakukan ya Rabbana, kecuali hanya dari-Mu lah segala ketentuan itu ya Rabb. Betapa banyak pun amal ibadah yang kami lakukan semasa hidup di alam dunia ini ya Rabb. Betapa kami sudah menganggap diri ini salih di pandangan manusia ya Rabb. Sekalipun kami sudah merasa taat di pandangan manusia ya Rabb, tapi pada akhirnya Engkaulah yang akan menentukan kami di posisi mana ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-Mu yang abdan syakura, hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat-Mu ya Rabb, sehingga pada akhirnya Engkau akan golongkan kami dengan orang-orang salih, golongan para nabi, para aulia, para salafus salih ya Rabb, mereka yang menjadi hamba-hamba pilihan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.